Aduh, pusing banget nih, banyak laprak lagi. Gimana ya? Minum antibiotik aja kali ya? Eits, jangan. Emangnya kamu nggak tahu apa dampak minum antibiotik sembarangan? Belum tuh. Selama ini aku baik-baik aja. Ih, kamu belum tahu aja. Itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik tahu. Emang apa itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kemampuan mikroorganisme untuk bertahan terhadap efek antibiotik, diantaranya dengan memperoleh gen resisten melalui mutasi atau perubahan plasmid antar spesies bakteri. Penyebab resistensi antibiotik adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional seperti penggunaan antibiotik yang terlalu sering, penggunaan antibiotik baru yang berlebihan, penggunaan antibiotik dalam jangka waktu yang lama, dan penyalahgunaan antibiotik oleh praktisi kesehatan yang tidak ahli. Resistensi antibiotik telah terjadi di seluruh dunia. Contohnya di Eropa, resistensi antibiotik menyebabkan 25.000 kematian per tahun. Lalu di India, lebih dari 58.000 bayi meninggal selama 1 tahun karena infeksi dengan resistensi bakteri yang ditularkan dari ibu. Lalu di Thailand, resistensi antibiotik menyebabkan lebih dari 38.000 kematian per tahun. Di Amerika Serikat, resistensi antibiotik menyebabkan lebih dari 23.000 kematian per tahun. Pada tahun 2050, diperkirakan angka kematian akibat resistensi antibiotik mencapai 10 juta. Lalu, bagaimana cara mengatasi resistensi antibiotik? Untuk mengatasi resistensi antibiotik melibatkan upaya bersama dari tenaga kesehatan dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil dari kedua sisi untuk mengurangi resistensi antibiotik. Yang pertama, dari sisi tenaga kesehatan, yaitu melakukan edukasi ke masyarakat, pemantauan dan pengendalian infeksi, dan kolaborasi antara profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yaitu melakukan promosi kebersihan, mengikuti petunjuk dokter dalam mengonsumsi antibiotik, dan melakukan pengelolaan sampah antibiotik dengan benar. Melalui kerjasama antara tenaga kesehatan dan masyarakat, resistensi antibiotik dapat diatasi dengan lebih efektif, menjaga antibiotik tetap efektif untuk mengobati infeksi yang serius, dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa cara bijak menggunakan antibiotik. Yang pertama, hanya gunakan sesuai resep. Kedua, selesaikan seluruh dosis. Ketiga, jangan gunakan untuk infeksi virus. Yang keempat, jangan ganti dosis atau obat sendiri tanpa resep dokter. Yang kelima, hindari penggunaan berulang tanpa berkonsultasi ke dokter. Dan yang keenam, jangan simpan sisa-sisa antibiotik. Nah, sekarang udah paham kan resistensi antibiotik itu? Ingat dagu sibu ya. Dagu sibu itu apa sih? Dapatkan antibiotik dengan resep dokter dan hanya di apotek. Jangan lupa cek tanggal kadaluarsa. Gunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter dan antibiotik harus dihabiskan. Simpan antibiotik di tempat kering, terhindar dari cahaya matahari, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan menyimpan antibiotik untuk penggunaan infeksi di masa yang akan datang ya. Dan buang antibiotik bersama dengan kemasannya. Hilangkan label pada wadah kemasan, dan antibiotik tidak boleh dibuang sembarangan. Wah, gitu ya. Aku jadi paham apa itu resistensi antibiotik. Teman-teman, mulai sekarang jangan sedikit-sedikit antibiotik ya. Kita harus bijak dalam penggunaan antibiotik.